Ya, berikut membuat box penetasan anak ayam. Oke, menggunakan triplek ukuran ini yang ada ya, seharusnya 8 mili, tapi ini malah 6 mili. Bagusnya 8 mili lebih ya, biar makunya enak. Dan kita menggunakan paku yang kecil, paling kecil nih. Paku apa ini? Paku nyerek ya. Kecil ya, paku yang paling kecil intinya di material. Oke, kita lanjutkan bikin kotak. Ya, kemudian kita bikin samping ya. Jadi kita ambil samping dulu. Ini samping kan 40 cm dan lebar atau panjang itu 60 cm. Jadi kita ambil samping dulu. Setelah itu diniatkan untuk belakang, ini adalah bawah, ini adalah samping. Nah, jadi ini nanti pintu. Ya, jadi urutannya kita caranya di sini adalah belakang, bawah, samping, nanti samping kanan. Nah, untuk atas dan depan ini sebagai pintu itu adalah terakhir. Kita saksikan terus. Oke, ini sudah jadi permukaan bawah, belakang, samping kanan, samping kiri. Untuk atas sebagai atap kita akan buat 2 lapis ya, dan ini pintu kita akan buat menyesuaikan dengan 2 lapis itu. Oke, kita akan buat lapisan atap, dimana atap ini fungsinya untuk naruh kabel-kabel ya. 60 cm 40 cm. Oke. Nah, seperti ini kita kasih lem dulu. Nah, ini lemnya. Kita kasih lem, semua posisi dikasih lem ya. Ya, kemudian kita memberikan atap, jangan lupa diberikan jarak ya. Kalau saya memilih 6 cm dari ujung atap ke bawah ya, ke sini nih. Nah, ya ini masuk. Nah, ini di posisi didirikan dulu ya. Didirikan dulu, dipotretkan dulu untuk memudahkan pemakuan. Jarak 6 cm. Ini untuk storage atau untuk kabel-kabel nanti ya. Dan ini untuk pintu. Ini posisi masih postcard. Ya, nanti kita akan landscape-kan. Ini lurus, ini 6 cm. Jarak 6 cm. Inilah sementara masih sekitar 60%, ini baru 40% ya. Nah, jadi kondisi seperti ini. Jadi ini buat atapnya. Ini posisi yang akan dijadikan tempat box penetasan seperti ini. Nah, ini pintunya dari sini. Dan ini kita akan tutup lagi. Kita akan buat sedemikian rupa untuk tempat termostat dan tempat tombol-tombol lampu ya, saklar dan segala macam. Oke. Kemudian kita siapkan pintu ya. Nah, jadi pintu ini tinggal dikurangi 6 cm dari sini, berarti ini sekitar 54 cm ya. Maaf, ini tuh tingginya kan 40 cm ya. 40 cm dikurangi 6 cm berarti 34 cm ini tingginya. Menyesuaikan aja karena ini kebutuhan untuk panel-panel atau atap perlengkapan kabel. Nah, ini pintunya adalah dibukanya ngegeblaknya ke bawah. Nah, begini. Nah, seperti ini ya, geblaknya ke bawah.
untuk memudahkan fleksibilitas. Oke, menggunakan kuncinya menggunakan capit seperti ini, capit kepiting. Nah seperti ini kita pasang di sini. Ini kan ceweknya ya, nah ini lakinya nih. Nah jadi mudah. Nah, ini sudah terpasang, ini penariknya biar memudahkan kerja. Kemudian pemotongan atau pembolongan untuk menaruh kaca ya, untuk pemasangan kaca di pintu. Oke, kita akan buat pemotongan untuk pemasangan pintu. Kemudian ya, kita pemberian list atau semacam struktur agar lebih kuat menopang ya, karena ini hanya 6 mili jadi kurang kuat, ditambah list ya. Ini list murahan biasa aja ya, terus palet-palet atau apapun bisa dipakai. Ini dia. Nah, ini jadi lebih kuat. Nah seperti itu. Jadi untuk ampeg ketegapan lah ya, biar tegap gitu ya. Nah list bawahnya. Oke, nah inilah peralatan ya, spare partnya atau alat-alat yang dibutuhkan untuk tetas otomatis, full otomatis ya. Ini saya sudah beli paket di online, yaitu ini adalah temperatur controller ya, sudah termasuk Bolham 3. Ini fittingnya dikasih 3. Ini saya yang 50 telur ya, sekitar 50 telur, 40 sampai 50 telur. Dan ini adalah pengatur dinamo otomatis yang memutar telur. Nah ini dia. Nah, nanti ini disambung dengan ini. Jadi ini diatur. Di sini ada nomor-nomor yang bisa diatur berapa kali per jam, atau setiap jam 1 jam sekali, per 2 jam sekali, 3 jam sekali, itu bisa diatur. Dan ini adalah dinamonya, nanti kita akan pasang di dalam. Kemudian ini adalah juga temperatur suhu kelembaban ya, ini bisa dipasang di panel-panel yang akan kita pasang di sini di depan dengan bersamaan ini ya. Oke, bagaimana instalasi? Yuk kita saksikan langsung. Ya, berikut jadinya seperti ini. Nah, itu dia 3 ya. Ya ini rata-rata 15 cm ya, itu jarak-jaraknya. Diposisikan ke tengah saja. Nah, ini kabelnya, dan ini di jumper ya. Sesuaikan yang tadi sudah ada sambungannya sesuai dari paket online-nya. Tinggal kita bikin lubang panel-panel. Oke. Ini ke listriknya ya. Ini listriknya. Nah, ini dia. Ini pengukur. Jadi ketika panas sesuai dengan ini kan temperatur controller, ketika misalkan terlalu panas atau tidak sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, maka dia akan mati. Oke, listriknya atau lampu bolhamnya akan mati otomatis. Membuat soket untuk temperatur controller, untuk timer penggerak otomatisnya, dan ini suhunya. Dan kemudian ini bikin bolongan lagi di tengah untuk mengukur yang dimaksud temperatur controllernya. Kan ini ada semacam besi atau connecting langsung ke temperatur ke sini ya. Jadi ini yang masuk di dalam. Jadi dia otomatis mengukur ke dalam. Jadi ini masukin ke lubang di tengah-tengah posisinya. Seperti ini, dia akan ada di posisi. Nah, seperti itu. Nah, ini maaf ya, ini di bawah nanti. Nah, jadi dia mengukur suhu kondisi ruangan ini nanti. Oke.
Iya, baik, ini hasil dari keseluruhan ya, tapi belum di itu ya, belum dicat. Nah, ini kita bisa portable ya, bisa diangkat. Ada di ujung ada apa namanya tuh? Ada engsel, jadi untuk memudahkan kontrol kabel-kabel ya. Nah, ini posisi-posisinya di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi posisi timer penggerak otomatisnya. Ini dinamonya, penggerak dinamo penggerak itu posisinya seperti ini. Nah, jadi ditempel ke dinding. Terus kemudian ini lagi posisi ke sana ya, masuk ke sini, masuk ke aluminium. Oke, kemudian lampu jelas ya seperti itu. Dan posisi kalau saya menggunakan gaya seperti ini. Nah, ini diberi lubang karena sirkulasi udara, dia naik ke sana ya. Nah, itu kecil-kecil saja biar tikus nggak masuk. Kalaupun bisa besar, dikasih ram kawat ya. Oke, ini kabel-kabel jalurnya seperti ini. Kalau beli alat sudah ada termasuk semacam petunjuknya ya, kabel-kabel menuju ke listrik PLN dan kabel menuju dinamo seperti itu ya. Jadi sudah dikasih tanda-tanda, jadi kita mudah memasangnya. Baik, oke, ini kita kasih kaca. Ini kacanya kita sebelumnya kita menggunakan yang bekas pakai figura foto ya. Nah, ini figura foto kita ambil yang bekas, memudahkan yang ada ya. Nah, seperti ini kita tempel pakai baut. Nah, dikasih baut tuh seperti ini bautnya. Nah, itu. Dan ini untuk memudahkan fleksibilitas kita mengontrol kabel-kabel, takut ada apa-apa gitu ya. Nah, dikasih jepit kepiting, set. Nah, ini angkat, nah tuh, set. Nah, set, set. Nah, kita akan coba langsung colokan semua. Kita akan coba ini berfungsi apa enggak. Ini timer ya, 3 second per 3 menit, maksudnya 3 detik dia akan bergerak. Nah, ini 30 derajat tadi saya kondisikan 32 itu sudah mati sendiri. Ini masih 30 derajat posisi suhunya ya. Nah, dan kita lihat, wow, luar biasa bukan? Ini dari kaca pemirsa ya, dari kaca kita bisa melihat dari kejauhan. Ini buatan anak bangsa, anak desa Bogor. Parung Panjang. Oke, berjalan ya. Nah, ini posisi kondisi suhu kelembaban ya, untuk di atap dan sampai ke bawah juga dia sedot tuh ada perubahan 30,7 derajat ya. Dan ini untuk posisi yang dekat dengan ayam atau posisi di dalam tuh dekat dengan listriknya ya. Saya taruh itu konektornya atau sensornya, itu sensornya ya, sensor. Nah, ini akan buka. Nah, ini sensornya, sensor suhu untuk ini. Oke, saya setting tadi, mohon maaf ya, ini 33 belum mati kalau nggak salah tuh sekitar ini, bisa terserah settingannya mau di 33, 34, 36, gimana suhu kebiasaannya ayam. Nah, untuk kontrol atau memutar balikan telur ya, ini kan full otomatis. Nah, seharusnya biasanya untuk ayam itu 3 jam ya. Ini untuk uji coba aja, ini 3 second, delaynya 2 second. Nah, ini bisa dirubah ya, bukan S tapi hour kalau untuk kita untuk ayam yang telur ayam yang sesungguhnya nanti di waktu ketika ada telurnya. Ini untuk uji coba aja ya. Ini S itu second atau detik ya. Nah, jadi dia per 3 detik dia akan bergerak. Nah 1, 2,
delaynya 2 second ya delaynya. Nah lamanya, nah set gerakannya seperti itu. Oke gitu, jadi per 3 second dia bergerak. Nah tuh. Ya tuh mati. Jadi per 36 derajat Celcius dia mati karena suhunya sudah melebihi 36 derajat. Nah kita akan coba kehangatannya apakah hangat ya, lumayan. 36 derajat dia akan mati sendiri. Wah mantap kan. Nah dan ini dia akan berputar terus per 3 second, per 3 detik. Nah tuh set. Nah delay 2 second itu adalah, nah per 2 secondnya seperti itu. Nah jadi enggak keseluruhan ya. Nyala lagi karena dia derajatnya turun, temperaturnya gitu. Nah ini jadi dia nggak muter keseluruhan, per 2 second dia berhenti, per 2 second dia berhenti seperti itu, enggak keseluruhan muter total. Oke, luar biasa. Ini bisa langsung digunakan ya. Oke, kita akan coba rubah ini delay tetap 2 second. Di sini akan jadi kalau ingin merubah, jadi misalkan ini jadi per 5 second misalkan gitu ya. Nah kan nggak berubah tuh, kita matiin dulu begitu ya, kita matiin dulu, kita cek. Baik, kita sudah merestart, artinya kita colokannya kita cabut, terus kemudian kita pasang lagi ya setelah kita merubah ini. Jadi setiap merubah itu harus dicabut dulu ya, atau kalau ada saklar pakai saklar. Dan kita lihat setiap per 5 detik ya, setiap per 5 detik dia akan bergerak. Kita akan lihat. Nah, ya kan? Nah, di sini angka menunjukkan angka 4 karena 5 detiknya itu dia gerak. Nah, tuh. Jadi kalau misalkan mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka per 5 atau per 1 jam dia gerak. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.